Kita mengetahui apa itu tujuan dan fungsi dari kepemimpinan di dalam organisasi tersebut, eh, perlu kita ketahui apa itu kepemimpinan. Jadi di sini kepemimpinan itu adalah sebuah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, seperti itu. Dimana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan di sebuah organisasi tersebut. Dalam artian kepemimpinan itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam bagaimana dia mempengaruhi orang lain, seperti itu. Nah, kepemimpinan dan juga pemimpin. Apa itu pemimpin? Beda lagi dengan kepemimpinan. Pemimpin itu adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua dalam sebuah sistem di suatu organisasi. Dalam artian pemimpin itu dapat didefinisikan sebagai suatu kepala di dalam organisasi, seperti itu. Dan menurut beberapa ahli kepemimpinan itu, salah satunya menurut Sutarto, adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, menurut Sutarto di sini, kepemimpinan itu adalah sebuah rangkaian kegiatan ataupun aktivitas di dalam penataan untuk mempengaruhi perilaku orang lain supaya dapat diajak bekerja sama, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui ataupun memahami arti dari kepemimpinan, kita lanjut ke tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi yaitu ada dua. Yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Nah, yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi yang poin pertama ini adalah bagaimana seorang pemimpin bisa membawa sebuah organisasi dan pengikutnya agar mencapai tujuan dari organisasi tersebut, seperti itu. Bagaimana pemimpin itu mempengaruhi dalam bekerja sama antara satu dengan yang lain agar tujuan organisasi itu dapat dicapai, seperti itu. Nah, dan yang kedua, memotivasi orang lain. Sebenarnya pemimpin yang baik itu bukan hanya seorang pemimpin, bukan hanya seseorang yang apabila memerintah itu dilakukan. Sebenarnya bukan seperti itu. Namun pemerintah yang baik itu ataupun pemimpin yang baik itu adalah yang bisa memotivasi pengikutnya untuk bisa bekerja lebih giat lagi, bekerja sama lebih baik lagi dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seperti itu. Setelah kita membahas tujuan dari kepemimpinan di dalam sebuah organisasi, dan kita juga sudah memahami kepemimpinan itu seperti apa, kita lanjut ke pembahasan fungsi dari kepemimpinan itu tersendiri. Sebenarnya fungsi dari kepemimpinan itu tersendiri memiliki dua fungsi yang sangat utama, seperti itu. Yang pertama,
fungsi administratif. Dan yang kedua, fungsi sebagai top manajemen. Nah, yang pertama, fungsi sebagai administratif. Apa yang dimaksud fungsi administratif? Yaitu pengadaan formula kegiatan ataupun kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Jadi, fungsi administratif di sini yaitu bagaimana sebuah pemimpin dalam merumuskan formula kebijakan administrasinya, dan tidak hanya merumuskan kebijakan administrasi tersebut, melainkan juga dapat bertanggung jawab atas apa yang dibutuhkan di dalam kebijakan administrasi tersebut, seperti itu. Yang kedua, fungsi kepemimpinan sebagai top manajemen. Nah, fungsi ini adalah fungsi dalam proses aktivitas pembuatan beberapa hal. Yang pertama, planning dari organisasi tersebut. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, staffing. Yang keempat, directing. Yang kelima, commanding. Dan yang keenam, controlling. Jadi, fungsi pemimpin itu sangat begitu mempengaruhi di dalam sebuah organisasi tersebut. Jika sebuah pemimpin tidak dapat merumuskan aktivitas pembuatan planningnya ini, berarti bisa dikatakan kepemimpinan yang gagal. Dan jika tidak dapat mengontrol bawahannya, juga dapat diartikan bahwa kepemimpinan tersebut sudah berantakan, seperti itu. Nah, di sini saya dapat mengambil contoh kepemimpinan di dalam sebuah organisasi. Contoh kepemimpinan di dalam sebuah organisasi yaitu salah satunya dapat menginspirasi dan memotivasi. Dan yang kedua, bekerja agar hasilnya tercapai. Nah, pemimpin itu sebenarnya bukan hanya sibuk untuk memerintah bawahannya, melainkan juga dapat ikut bekerja agar memberikan semangat kepada bawahannya, seperti itu. Yang ketiga, komunikasi yang bagus. Jadi kalau pemimpin itu memiliki sifat acuh tak acuh, memiliki sifat yang bodoh amat, seperti itu, bakal ada miskomunikasi dengan bawahannya. Jadi adanya komunikasi yang tidak bagus juga akan membuat hubungan di organisasi tersebut ataupun jalannya akan berbeda, seperti itu. Yang keempat, bersikap profesional. Nah, jadi pemimpin itu harus memiliki sifat profesional, yang mana dalam artian tidak membeda-bedakan agar tidak ada kecemburuan sosial di dalam organisasi tersebut, seperti itu. Yang kelima, memberikan strategi. Nah, ini juga begitu penting. Contoh kepemimpinan dalam organisasi ini, memberikan strategi ini sangat begitu penting di dalam sebuah kepemimpinan tersendiri, karena memberikan strategi adalah hal yang sangat-sangat harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Memberikan hal yang baru, memberikan ide-ide yang dapat mengembangkan organisasi tersebut adalah contoh kepemimpinan yang baik di dalam organisasi. Yang keenam, melakukan inovasi. Jadi saya mengutip dari YouTube apa yang dikatakan Mbak Najwa Shihab, seperti itu. Kepemimpinan adalah inovasi yang sanggup menggerakkan. Pemimpin yang hanya sibuk memerintah lama-lama akan membuat rakyat lelah.
Rakyat tidak butuh retorika, melainkan bukti nyata agar optimisme tidak meredup begitu saja. Nah, pemimpin yang benar-benar bekerja, yang ikut bekerja, itu perlu diapresiasi nyata. Terima kasih. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.